Selamat sore Bang, bagaimana kabarnya hari ini? Sore, alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea Alfadila dari Himagusda Angkatan keempat. Perkenalkan, saya Janetul Husna dari pengurus Himagusda Angkatan 4. Saya Gina Lutfia dari pengurus Himagusda Angkatan keempat. Nah, bisakah Abang terlebih dahulu memperkenalkan diri Abang dari nama, angkatan keberapa, dan jabatannya di Himagusda apa? Oke, nama Abang Nur Muhammad Budiono, bisa dipanggil Budi. Abang angkatan pelopor, jabatan yang pernah Abang alami yaitu ketua dan pernah menjabat sebagai anggota PMB. Baik, di sini kami ingin bertanya sedikit tentang Himagusda. Menurut Abang sendiri nih, bagaimana sih Himagusda di mata Abang? Himagusda itu menurut Abang adalah rumah kedua yang paling spesial menurut Abang. Dong Bang, pengalaman yang menarik menurut Abang selama berorganisasi di Himagusda. Cerita menarik di Himagusda itu banyak banget. Abang kan angkatan pelopor, pendiri Himagusda itu banyak lika-liku yang kami hadapi. Lalu waktu program kerja yang kami lakuin itu banyak banget pengalaman yang didapat, seperti misalnya kerjasama dengan insanak yang lain, lalu ngomong di depan orang banyak, itu sangat luar biasa menurut Abang. Selanjutnya, apa harapan Abang untuk Himagusda ke depannya? Harapan Abang untuk Himagusda ke depannya ya semoga selalu jaya, terus banyak peminat di Himagusda, program kerjanya semakin maju, semakin beda lah dari yang lain, beda tapi bagus. Baik, terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya, maaf juga mengganggu waktunya. Halo Abang, selamat sore. Iya, selamat sore. Bisa minta waktu Abang sebentar nggak nih? Boleh. Jadi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Aula dari Angkatan 4 nih. Bisa nggak Abang perkenalkan diri Abang dari angkatan berapa, terus sebagai apa gitu Abang menjabat sebelumnya? Oke, perkenalkan nama saya Wiranugraha Widya, jangan lupa pakai titel SPD. Nah, di jabatan Himagusda angkatan 2016-2017 saya sebagai wakil ketua. Nah, wakil ketua, kemudian di angkatan 2017-2018 itu saya sebagai di anggota divisi keagamaan. Nah, oke. Kalau gitu saya mau nanya nih Bang, apa sih Himagusda itu di mata Abang Wira? Oke, Himagusda itu sebenarnya adalah sebuah organisasi yang berada di ruang lingkup STKIP PGRI Banjarmasin. Kemudian kalau dari pandangan saya pribadi, bahkan di seluruh angkatan kami yang angkatan 2016, Himagusda itu adalah sebuah rumah bagi kami. Jadi rumah yang patut kami perhatikan. Nah, di mana di dalam rumah tersebut kita memiliki aturan, memiliki anggota keluarga, baik itu dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, bahkan hingga menghasilkan generasi-generasi yang baru gitu loh. Nah, jadi Himagusda itu bukan sekedar organisasi atau tempat kita berkumpul, tapi juga Himagusda itu mengajarkan kita bagaimana kita bersosialisasi dengan tetangga, kan ibaratnya seperti rumah tadi. Nah, jadi tetangga dengan organisasi lain, bagaimana cara kita beretika, bertamu ke tempat orang lain. Nah, itu Himagusda. Jadi kalau di mata kami angkatan 2016, Himagusda itu adalah tempat kami berumah atau tempat kami tinggal sebagaimana baiknya, dan harus bagaimana pula kami menghadapi segala sepak terjang yang ada di ruang lingkup organisasi Himagusda. Itu aja nih Bang. Iya. Wah, keren sekali ya. Ternyata di mata Abang Wira tuh sedalam itu ternyata Himagusda. Terus bisa nggak Abang berikan atau sharing sedikit pengalaman Abang selama berada di Himagusda? Oke. Selama di Himagusda, pengalaman yang mungkin tidak dapat kami lupakan yaitu adalah berbagi keluh kesah.
berbagi keluh kesah di Himagusda itu suatu yang luar biasa gitu loh. Dari mana kita tidak tahu, yang dulunya kita acuh tak acuh, kemudian kita bisa sama-sama mengerjakan suatu kegiatan, bagaimana kita menghadapi segala rintangan. Bahkan di Himagusda pun baik itu ceria, sedih, kami selalu terbuka. Nah, terbuka baik yang pribadi saya dulunya orangnya tertutup, kemudian mungkin sekarang bisa terbuka gitu bersama saudara-saudara kami di Himagusda. Kami berbagi semuanya, baik itu curahan hati, baik itu material ya. Nah, di Himagusda bahkan sekarang dengan generasi-generasi yang baru kami masih selalu berbagi, walaupun kami anggap itu sedikit karena hanya pengalaman yang bisa kami berikan kepada generasi-generasi kami yang baru. Oke, sementara seperti itu. Oke, terus pertanyaan terakhir nih Bang, harapan Abang buat Himagusda ke depannya apa? Untuk harapan ke Himagusda mungkin lebih dengan kegiatan yang bagus lah, yang bagus, yang dipandang orang lebih bermakna. Jangan lagi kita berkegiatan yang ruang lingkupnya masih sekitar kampus, tapi cobalah kita ruang lingkupnya lebih ke masyarakat, ke luar, ke desa-desa, pengabdian. Nah, seperti itu. Karena itu yang lebih menunjang akreditasi kampus kita yang pertama, dan kemudian itu yang lebih membawa kita terkenal di dunia luar, dan itu juga bermakna nantinya ketika kalian di dunia kerja. Contohnya seperti saya yang sekarang, karena ruang lingkup saya dulunya organisasi, bahkan di pekerjaan pun sampai sekarang saya masih menerapkan sistem organisasi itu. Jadi sering mengajukan pendapat, sering juga membahas tentang kebijakan-kebijakan. Nah, yang mana patut kita pahami, yang mana harus kita lakukan, karena semua itu adalah dari organisasi itu tadi. Jadi organisasi memberikan kita cara-cara bersosialisasi, cara kita mengajukan pendapat, bagaimana kita menyikapi sebuah kebijakan, seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali nih kalau kalian mengikuti organisasi. Buktinya seperti Abang Wira ini, jadinya kayak lebih pede, lebih bisa public speaking ya Bang ya? Iya, boleh dibilang public speaking sekarang lumayan daripada yang dulu, karena itu adalah hasil dari kita di organisasi. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih atas waktu yang telah Abang berikan. Iya, terima kasih. Selamat sore Bang. Iya, selamat sore. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nasrullah dari Himagusda angkatan ketiga. Di sini saya ingin bertanya-tanya nih tentang Himagusda kepada Abang. Tapi sebelumnya boleh kenalkan dulu nama sampean. Ya. Perkenalkan, nama saya John Felix Kristiono. Saya mahasiswa angkatan 2017 dan saya mulai bergabung ke Himagusda pada tahun 2018 menjabat sebagai anggota divisi humas. Lalu kemudian di 2019 atau di tahun selanjutnya saya dipercaya sebagai ketua umum waktu itu untuk menjabat di kepengurusan di periode 2019 ke 2020. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Ya. Bagaimana sih Himagusda menurut pandangan Abang? Oke, menurut pandangan saya pribadi ya, secara literal Himagusda itu kan sebuah organisasi kemahasiswaan yang ada di STKIP PGRI Banjarmasin. Namun kalau menurut pandangan saya pribadi, sebagaimana yang saya pernah lewati, Himagusda itu merupakan wadah ya, atau rumah kedua bagi saya. Itu kalau pandangan saya pribadi mengenai Himagusda. Kenapa saya asumsikan demikian? Karena
Dari Himagusda saya merasa saya mendapat tempat untuk mengembangkan diri saya dalam bidang akademik maupun non akademik. Itu menurut saya kalau pandangan. Apa saja pengalaman menarik Abang pada saat berorganisasi di Himagusda? Oke, mengenai pengalaman, sangat banyak ya pengalaman yang saya alami bersama Himagusda. Karena ditanya salah satu pengalaman yang menarik, mungkin saya akan ceritakan pengalaman saya waktu pertama kali didelegasikan ke sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM kala itu, yaitu saya didelegasikan sebagai panitia di sebuah kegiatan. Saya menjabat sebagai divisi humas kala itu. Nah, pengalaman yang menarik kala itu karena saya basicnya tidak mempunyai pengalaman apa-apa sebelumnya di organisasi, dan itu kali pertama saya berkegiatan di organisasi. Jadi itu tak akan terlupakan bagi saya. Nah, pengalamannya seperti ini. Dikala saya mengantar surat waktu itu, surat undangan untuk petinggi ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya, kita sebutkan saja petinggi kala itu, wakil ketua 3 kalau tidak salah. Oh bukan, ketua kampus waktu itu. Saya mengantar surat. Saya dengan PD waktu itu membawa surat, terus menemui beliau, dan kagetnya waktu itu saya dapat respon yang sangat-sangat saya tidak perkirakan waktu itu. Beliau sangat marah mengetahui saya membawa undangan mengenai kegiatan kami. Beliau sangat marah karena menurut beliau kami tidak ada hak untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Nah, karena saya orang yang baru saja terjun di dunia organisasi, saya kaget di situ. Mungkin karena sebelumnya saya tidak ada pengalaman, jadi saya sempat bingung. Dalam artian saya sempat blank di situ. Saya sempat, saya harus seperti apa ini? Namun karena saya sudah mengikuti serangkaian latihan dasar kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Himagusda kala itu sebagai persyaratan untuk memasuki menjadi pengurus Himagusda, kemungkinan Inas sudah melewati itu ya. Benar. Ya, itu sangat menarik bagi saya. Nah, saya dengan PD menyampaikan argumentasi saya, menyampaikan pendapat saya bahwasanya saya hanya menyampaikan surat itu. Mengenai berhak atau tidak berhaknya, saya akan sampaikan kepada ketua pelaksana kami. Nah, saat itu saya merasa, wah, apakah jawaban saya benar atau salah, ataukah menyinggung beliau pada waktu itu. Ya, mungkin itu pengalaman yang sangat menarik menurut saya yang tidak mungkin terlupakan bagi saya. Oke, mungkin itu saja. Harapan untuk Himagusda dan ading-ading yang di bawah ini apa sih Bang? Mengenai harapan ya, tentunya sangat besar harapan saya karena saya seorang yang sangat, menurut saya pribadi ya, saya seorang yang sangat ambisius dan juga sangat perfeksionis. Dalam artian saya mengharapkan sesuatu itu selalu sempurna. Karena karena tidak ada yang sempurna kan di dunia ini. Jadi saya mengharapkan sesuatu itu yang mendekati sempurna lah. Dalam artian saya ingin selalu bagus, terlihat bagus pokoknya. Basicnya seperti itu. Jadi harapan besar saya, Himagusda itu tidak melupakan fungsi dasarnya Himagusda itu sendiri. Yang kita tahu Himagusda adalah tempat atau wadah mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan keluh kesahnya mengenai seputar lingkungan kampus, baik itu akademik maupun non akademik. Nah, terlepas dari semua itu, saya berharap juga ya Himagusda menjadi wadah untuk menyalurkan kreasi, berkreativitas lah. Dalam artian Himagusda bisa menyalurkan kreativitas mahasiswa, baik itu di bidang akademik maupun di bidang olahraga. Mungkin hal seperti itulah harapan saya. Namun ada poin yang paling penting yang saya harapkan dari dulu sampai sekarang, yaitu mengembalikan fungsi dari organisasi kemahasiswaan. Saya berharap Himagusda menjadi organisasi yang sadar dalam artian Himagusda bisa menjadi pelopor bahwasanya organisasi kemahasiswaan itu kita seperti ini.
kita harus seperti ini, seperti apa layaknya organisasi kemahasiswaan. Jangan menjadi organisasi kemahasiswaan yang pasif, yang tidak peduli dengan isu-isu yang terjadi, yang tidak peduli dengan kejanggalan atau fenomena-fenomena yang terjadi di kampus. Mungkin seperti itu harapan saya sangat besar tentunya kepada Himagusda. Mungkin itu saja kalau harapan saya pribadi. Terima kasih Bang atas waktunya, dan mohon maaf dulu ulun mengganggu waktu sore siang. Sama-sama, terima kasih. Bang. Permisi kakak, bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Namanya siapa kak? Nama kakak Niken Oktavianti Dewi, biasa dipanggil Niken. Dari angkatan berapa kak? Kalau di PGSD angkatan ketiga tahun 2018, kalau di Himagusda angkatan kedua. Mau tanya-tanya kak mengenai pengalaman pian berorganisasi itu seperti apa atau bagaimana? Oh ya, sebenarnya kalau dari ulun pribadi, dari sekolah, dari SD sampai SMK, kebetulan kada pernah mengikuti organisasi sama sekali. Pas sudah masuk ke dunia perkuliahan, awalnya tuh melihat dulu kayak kakak tingkat berorganisasi. Kebetulan karena ulun dari PGSD, otomatis yang organisasi yang ulun ikuti HMJ-nya itu Himagusda. Nah, jadi awal pertama kali pengalaman organisasi ulun dari Himagusda, yang mana ulun kada tahu organisasi itu apa, relasi itu seperti apa, terus tuh tali kekeluargaan seperti apa, walaupun beda lah kayak gitu. Nah, tapi semenjak ulun mengikuti Himagusda, semuanya tuh berubah. Dari yang ulun asalnya ngomong di depan tuh ketar-ketir, maksudnya tuh kalau mau maju aja kayak gugup, bingung mau ngomong apa. Tapi setelah masuk di Himagusda, ulun bisa ngomong di depan orang banyak. Dan kebetulan ulun ketua umum dari periode 2019-2020 angkatan kedua, dan juga angkatan kedua itu isinya perempuan semua. Kami ada 7 orang perempuan semua. Nah, jadi di Himagusda itu pokoknya ulun banyak mendapatkan hal-hal baru, keluarga kayak pian-pian kan di bawah ulun anggapnya jadi ading ulun gitu. Yang kakak tingkat di atas ulun jadi kakak ulun, abang ulun. Pokoknya banyak pengalaman yang ulun dapat di organisasi, khususnya di Himagusda. Kalau misalnya ulun jabarkan mungkin terlalu panjang. Pokoknya buat adik-adik yang memang ingin berorganisasi jangan takut. Nah, seperti itu. Maksudnya tuh jangan takut, aku kada pernah ngikut organisasi apa-apa nih. Nah, karena gara-gara itu kada mau jadi umpat organisasi. Nah, jangan berpikiran seperti itu, ikuti aja. Karena berjalannya waktu, kita tuh berproses mengikuti alur lah, bukan mengikuti alur sih. Pokoknya kita tuh akan berproses kayak gitu. Intinya mau berubah. Ya, intinya mau berubah. Yang penting dari niat, kalau kita mau, pasti bisa. Terus, gimana menurut kakak saran dan harapan untuk Himagusda ke depannya? Oh, saran dan harapannya, pokoknya semoga Himagusda selalu maju, selalu jaya, bisa membanggakan untuk kampus, masyarakat, dan orang-orang di sekitar. Juga untuk Himagusda tetap menjalin tetap menjalin kekeluargaan, baik itu di keluarga besar Himagusda ataupun ke mahasiswa-mahasiswa PGSD lainnya, dan juga ke mahasiswa baik di luar organisasi juga. Mungkin itu saja kakak wawancaranya. Terima kasih atas waktunya.